Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina minadh dhalalati wasyirki ilal hidayah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh asy-syafi'ul musyaffa' min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa 'azzim wa karrim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا أيها الحاضرون المسلمون المتقون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن التقوى مدارس كل سعادة كما أن اتباع الهوى رأس كل الشقاوة فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته ورسوله لعلكم ترحمون. Hadirin kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita pada hari ini, Allah masih memuliakan kita dengan ringannya langkah kita, diberinya kesehatan kepada kita, dimudahkan rezeki kita, diberikan kelapangan dalam segala hal, wabil khusus hati kita yang tenang sehingga kita hadir ke rumah Allah yang berbahagia ini. Setelah kita bertahmid dan bersyukur, kemudian bersolawat kepada baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka khatib pada khutbah yang singkat dan berkah ini ingin menyampaikan sedikit pesan-pesan Allah. Hadirin, Allah berfirman dalam salah satu firman-Nya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Hadirin, bertitik tolak dari ayat ini kemudian diterjemahkan dalam hadis qudsi, yang hadis qudsi ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Allah berfirman, ya bna Adam maridtu falam ta'udni amma alimta annaka law udtahu lawajadtani 'inda. Yang kedua, ya bna Adam istat'amtuka falam tut'imni. Kemudian Allah bilang lagi, lau at'amtahu lawajadta dzalika 'indi. Yang ketiga, ya bna Adam istasqaituka falam tasqini. Allah menjawab lagi, lau saqaitahu lawajadta dzalika 'indi. Hadirin, ini hadis ini firman Allah dalam bentuk hadis qudsi berupa teguran dalam bentuk kiasan kepada kita. Pertama, Allah bilang, nanti di akhirat, hai umat Muhammad, Allah akan datang menemui kalian. Kata Allah nanti di akhirat, ya bna Adam, wahai anak Adam, aku dulu waktu di dunia dalam keadaan sakit, kenapa tidak engkau kunjungiku? Lalu Allah jawab, andaikan engkau mengunjungi orang sakit, lawajadta 'indi, engkau pasti mendapatkan bahwa aku ada di situ. Hadirin, dalam perspektif Islam tidak pernah kita mendengar Allah itu sakit. Allah punya sifat asy-syafi, Maha menyembuhkan. Karena ini kiasan, maka ini teguran bagi kita orang yang beriman. Artinya, andaikan ada di antara kita, saudara kita, sahabat kita yang berada dalam keadaan sakit, yang dibutuhkan dari kita adalah mengunjunginya. Maka itu sebabnya Imam As-Sayuti dalam salah satu riwayat disebutkan, sewaktu beliau masih hidup,
Beliau setiap hari mengunjungi dan mencari di mana ada orang sakit. Setelah dia menemui orang sakit, lalu dia minta doa sama orang sakit. Ya hamba Allah, doakan saya. Semoga saya begini dan begitu. Ini bermakna artinya orang soleh saja kalau dia mendengar ada orang sakit, maka dia langsung mendatanginya. Maka itu sebabnya hadirin kaum muslimin, apabila seseorang diberi musibah dalam bentuk sakit, itu pada dasarnya 15 macam bentuk hikmah yang akan diperoleh oleh seseorang yang sakit. Yang pertama, kalau seseorang dalam keadaan sakit, mulutnya pasti istighfar. Tidak ada hamba Allah yang beriman kalau dia sakit tidak pernah istighfar. Sekecil apapun, apalagi itu besar penyakit yang diderita, maka itu orang yang beriman mulutnya selalu istighfar. Istighfar setiap saat, istighfar setiap waktu, tidak milih tempat, tidak milih kapan. Pokoknya di mulutnya hanya istighfar, istighfar, istighfar. Ini kalau orang beriman. Di YouTube kita melihat Ibu Megawati disinyalir, kata Hasto Karyo, Hasto wakil sekjen DPDIP, dia sehat saja. Kalau dia sehat, tapi ada yang mengatakan dia dalam keadaan sakit. Kalau dia orang yang beriman, mulutnya pasti mengucapkan istighfar. Berapa banyak dia berbuat dosa waktu masih hidup. Hadirin, satu. Lalu yang kedua, kalau seseorang dalam keadaan sakit, mulutnya tidak pernah lepas dari 4T yang dia ucapkan. Tahlil, tasbih, tahmid, dan 4 macam tidak pernah lepas. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ini orang yang beriman. Selain istighfar ditambah lagi dengan 4T tadi, 4Ta. Lalu berikutnya, orang yang dalam keadaan sakit doanya diterima oleh Allah. Maka tadi Imam Sayuti kalau ada orang sakit dia datengin. Supaya apa? Kalau dia bertemu orang sakit, lalu bukan dia apa-apa, tapi langsung diusap kepalanya, dadanya, dia baca doa, kemudian dia minta sama orang sakit, karena doa orang yang sakit itu pasti diijabah oleh Allah. Berikutnya, orang yang dalam keadaan sakit itu minimal menambah pengetahuan dia, khususnya tentang kesehatan. Tidak ada orang sakit kalau dia sudah sakit diam saja, nggak ada. Pasti, oh bapak dalam keadaan begini, obatnya ini. Kalau dia ke dokter, dokter bilang bapak harus begini dan begitu, begini dan begitu. Itu menambah dia ilmu pengetahuan tentang kesehatan. Oleh karena itu, orang yang beriman itu kalau sakit istighfar, 4 tahlil dan tasbih dan lain sebagainya, lalu doanya pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Berikutnya, orang yang dalam keadaan sakit doanya diterima Allah. Karena doanya diterima Allah, maka kita sering-sering mengunjungi orang sakit untuk minta doanya. Lalu berikutnya, kalau orang yang dalam keadaan sakit, maka bagi yang bersangkutan jauh dari bisikan setan, bisikan iblis untuk mengajak yang tidak baik, Maka itu sebabnya orang yang sakit, habis khusus orang itu beriman, maka Allah beri anugerah kepada dia bahwa dia harus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, orang yang dalam keadaan sakit diberi oleh Allah kepada dia untuk ingat mati. Jarang orang kalau sudah sakit nggak ingat mati, nggak dia ingat harta, nggak dia ingat anak, nggak dia ingat mobil, nggak dia ingat rumah, yang dia ingat mati. Kalau ini orang yang beriman, karena dia ingat dia mati, tentu dia mulutnya nggak pernah lepas. Maka itu sebabnya kalau orang yang beriman mulutnya nggak pernah lepas baca Quran terus dan terus. Apa yang dia baca bisa baca dia baca. Syukur kalau dia hafal Quran dia ulang terus dia ulang. Karena setiap Al-Quran yang dia baca itu menjadi obat bagi dia. Terlepas percaya apa tidak, tapi yang jelas efek dari membaca Al-Quran itu menembus ke dalam lubuk hatinya. Nah, hadirin kaum muslimin hamba Allah. Maka itu sebabnya Nabi mengatakan dalam salah satu sabdanya, tidak ada seseorang yang mengunjungi orang sakit pada waktu pagi, maka bersamaan dengan itu Allah utus
bersama dia 70.000 malaikat menyertai orang yang sedang ziarah kepada orang sakit. Dan malaikat ini selalu wasalla alaihi, selalu dia mohon doa kepada orang yang mengunjungi temannya yang dalam keadaan sakit itu. Sampai kapan? Kalau dia pergi pagi sampai sore, malaikat itu terus mendoakan dia. Kalau dia datang menziarahi waktu malam, waktu sore sampai pagi besok, dia tetap dalam keadaan didoakan oleh malaikat. Maka itu sebabnya dalam salah satu hadis riwayat Imam Baihaqi disebutkan, seseorang yang mendatangi orang yang dalam keadaan sakit, bersama dia itu disutus satu malaikat. Lalu malaikat menanya kepada orang yang meninggal, yang sakit ini, yang sehat ini, yang mengunjungi, kamu mengunjungi saudaramu itu dalam rangka karena jabatan, dalam rangka duniawi, karena rangka proses objek yang sedang engkau urus dan lain sebagainya. Kalau dia mengatakan aku mengunjungi ini adalah karena dia hamba Allah, dia dekat denganku karena Allah, dia mencintai dia karena mencintai Allah, maka bersamaan dengan itu seorang malaikat yang mengutus tadi, lalu dia menyampaikan kepada Allah, ya Allah ya Rabb, si hamba ini dia mengunjungi temannya dalam keadaan sakit, maka bersamaan dengan itu doanya aku sampaikan kepadamu, ampunin dia, ampunin dia, ampunin dia ya Allah. Nah hadirin kaum muslimin, terlepas yang sakit ini musuh kita, terlepas itu teman kita, tapi yang jelas Nabi SAW menyuruh kita untuk mengunjungi setiap siapa saja yang dalam keadaan sakit. Apalagi yang sakitnya kita tahu sakitnya sudah sangat mendekati ajal. Hadirin kaum muslimin hamba Allah. Itu sebabnya Ali Zainal Abidin, cucu baginda Rasul SAW, pernah mengatakan, aku heran setiap Allah memberikan seorang sakit, diberikan kepada dia dalam keadaan sehat, dia akan mendapatkan dua hal. Kalau dia diberikan dalam keadaan sakit, lalu dengan sakit dia bisa dekat kepada Allah, maka aku heran kepada orang beriman. Kalau dia dalam keadaan sehat, dengan sehat dia dekat kepada Allah lewat ibadah, lewat lain sebagainya, maka itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Hadirin, yang kedua, aku mendatangimu dalam keadaan lapar. Mengapa engkau tidak memberiku makan? Kata Allah kepada hamba. Lalu kita tahu Allah tidak pernah lapar. Allahu Razzaq. Ada dalam sifat Al-Asma'ul Husna namanya Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Tidak ada satu manusia yang sudah dilahirkan di muka bumi ini tidak diberi makan oleh Allah. Siapapun orangnya, apapun agamanya, jelek orangnya, baik orangnya, taleh orangnya, saleh orangnya, tetap diberi makan. Tidak ada dalam cerita orang kalau sudah lahir dikasih dalam keadaan lapar. Enggak ada. Lagi-lagi Allah mengingatkan kita lewat hadis kiasan ini bahwa memberi makan kepada, manakala kita memberikan sesuatu kepada orang, apalagi orang itu membutuhkan, maka itu bersama itu lawajadtani indak, engkau pasti mendapatiku di saat engkau memberikan sesuatu. Hadirin, banyak saudara-saudara kita dengan masa pandemi ini sudah jatuh miskin. Maka itu sebabnya kata seorang ahli salaf, apabila kemiskinan melanda suatu negeri, maka kufur dia berkata, wahai negara yang dalam keadaan miskin, ajaklah aku ke tempat itu. Artinya kalau sudah orang jatuh miskin, pasti kufur akan mengalaminya. Pantas kalau Allah menyebutkan kadal faqru ayyakuna kufra, setiap kefakiran mendekatkan orang kepada kemiskinan. Hadirin kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, kita memberikan sesuatu kepada orang bukan karena lain-lain sebagainya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dituntut hanya sebatas mengeluarkan zakat mal saja, infak sedekah, tapi dituntut dari kita seberapa hebatnya kita bisa memberikan sesuatu kepada orang yang orang itu sangat membutuhkan. Nah hadirin kaum muslimin hamba Allah, pandemi ini yang datang ini sebetulnya itu adalah sarana dakwah bagi orang yang beriman.
Kalau orang atau ulama atau kiai atau ustaz dia datang berdakwah dengan mulut, seperti saya menyampaikan begini, ini tugas ulama. Tapi pandemi datang untuk mendakwahkan semua manusia supaya dia sadar. Dengan kesadaran apa? Supaya dia kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Pandemi datang bukan sembarang datang, tapi karena sudah dilihat kezaliman di mana-mana, kezaliman antara penguasa dengan rakyatnya, kezaliman antara rakyat dengan sesama rakyat. Kalau tidak dimulai oleh penguasa, maka itu sebabnya yang namanya pandemi datang. Tujuannya apa? Untuk menyadarkan orang. Kalau dia datang berdakwah bukan berdasarkan suara, tapi dia berdakwah dalam rangka menyadarkan orang supaya mau bertaubat. Hadirin kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Maka itu sebabnya dalam salah satu riwayat disebutkan, dalam salah satu kisah Al-Diya disebutkan, dulu ada seorang thayyib, seorang perempuan yang sudah diceraikan oleh suaminya karena cerai mati, kemudian dia meninggalkan 3 orang anak perempuan. Kemudian ini perempuan kebetulan dia syarifah, kalau bahasa istilah sekarang istri Habib. Kemudian dia mendatangi seorang ulama besar, yang ulama besar itu sedang mengajar. Kemudian dia mengatakan, "Assalamualaikum ya Syekh." Kata Syekh, "Alaikassalam. Saya ini begini, sudah 3 hari tidak makannya Tuan Syekh. Saya ini seorang begini. Mana bukti bahwa engkau adalah seorang syarifah?" Kata Habib, kata guru besar ini. "Aku minta sesuatu untuk memberikan 3 anak perempuanku yang dalam keadaan lapar." "Mana bukti?" kata Tuan Guru, "bahwa engkau adalah seorang syarifah." "Mana ada sertifikat? Mana ada sekarang sertifikat vaksin? Mana ada sertifikat vaksin? Kemudian mana ada sertifikat lain yang menunjukkan bahwa kamu begini." Dia tidak bisa menunjukkan. Akhirnya Tuan Syekh ini tidak jadi memberi. Setelah itu dia pergilah. Begitu dia pergi bertemu dengan seseorang yang kebetulan tidak seagama dengan dia, Nasrani, kalau bahasa kita orang di luar Islam. Kemudian dia ceritakan keadaan dia semuanya. Setelah itu dia mengatakan, "Masuklah engkau ke rumahku, makan sepuasnya, tidur di mana kamu inginkan. Aku tidak membutuhkan apa-apa." Dalam keadaan seperti itu, hadirin kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, kemudian dilihat oleh orang yang tidak seagama dengan dia ini. Dia melihat alangkah baiknya ini perempuan, anaknya diajar dengan baik, sopan dan santun, kemudian tidak pernah berkata kasar. Akhirnya dia mengatakan dalam dirinya, "Aku akan masuk ke dalam agama umat Islam." Hadirin kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Setelah itu apa terjadi? Si Tuan Guru yang tadi, dia mengerti bahwa dia sudah diambil oleh orang yang tidak seiman dengan dia, lalu dia mendatangi, "Tuan, apakah benar Tuan sedang melindungi seorang perempuan dengan 3 anaknya?" "Ya, benar." "Sekarang aku akan menebus dia 3 kali lipat." "Jangankan 3 kali lipat," kata orang ini, 10 kali lipat saya tidak akan tembus, tidak akan berikan kepada kau. Karena engkau sudah mensia-siakan ilmu kau adalah tidak memberikan kepada seorang yang membutuhkan." Hadirin kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Singkat cerita, akhirnya dia mengatakan, "Aku melihat dalam mimpiku," kata Tuan Syekh ini, "aku melihat dalam mimpiku ada sebuah mahligai yang luar biasa hebatnya di surga. Aku tidak tahu siapa yang punya mahligai ini. Ternyata yang punya aku melihat engkau yang punya. Padahal aku apa kurang ilmu sudah begitu hebat, aku mengajar setiap hari, tapi nyatanya engkau yang mendapat mahligai itu. Apa yang menyebabkan engkau?" "Aku sudah masuk ke dalam agama yang kau penuh, hai Tuan Syekh. Karena aku melihat dari sifat, karakter, kemudian pelakuan dan amal yang dikerjakan oleh thayyib atau janda tadi dengan anaknya yang begitu hebat, maka aku masuk. Dan itulah yang akan aku dapatkan. Aku sudah masuk dalam." Hadirin, akhirnya Tuan Syekh menangis sejadi-jadinya. Hadirin kaum muslimin hamba Allah. Maka itu sebabnya keberadaan kita di muka bumi sebetulnya adalah hanya disuruh kita mampir sebentar. Apa yang kita dapat, apa yang kita punya, apa yang kita miliki tidak hanya untuk kita sendiri, tapi hanya titipan. Karena ini titipan,
apapun yang kita miliki, ilmu, harta, pangkat, jabatan, pergunakan kesempatan dan yang dimiliki ini untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'aliyyil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun al muslimun al muttaqun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Hadirin, yang ketiga, tak apa-apa panjang sedikit. Yang ketiga, aku dulu hai hamba di dunia pernah kehausan. Mengapa engkau tidak memberiku minuman? Seandainya engkau memberi sesuatu, seberapapun satu teguk kepada makhluk, apalagi orang yang beriman yang engkau berikan, jangankan orang beriman, binatang saja engkau berikan, engkau dapati la wajadtani, engkau dapatkan aku. Hadirin kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Rasulullah ketika berhijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian beliau saking teriknya matahari sampai ke pinggir kota Madinah, lalu beliau mendatangi sebuah rumah seorang yang janda, yaitu Ummi Ma'bad. Begitu bertemu Ummi Ma'bad, lalu dikatakan, ya Ummi Ma'bad, kami satu rombongan besar ini dalam keadaan kehausan. Apa yang kau bisa berikan kepada kami untuk kami menikmati sedikit minuman? Aku tidak punya apa-apa ya Rasul. Aku punya seekor kambing yang kurus kering. Kambing itu untuk memberikan minuman kepada anak-anakku yang 6 orang ini. Kalau engkau mau silahkan itu. Baik, engkau izinkan aku. Izin, kata Ummi Ma'bad. Setelah itu, hadirin kaum muslimin, lalu Rasulullah mendekati kambing, lalu diusap sang kambing, dipencetlah dia punya air susu. Dalam sekejap kambing menjadi gemuk, airnya keluar semuanya, susu keluar semuanya, diberikan satu pun tidak ada yang tidak minum. Tapi baginda Rasul Muhammad SAW ini adalah contoh teladan. Beliau tidak minum lebih dahulu, diberinya dulu kepada para sahabat. Lalu ditanya oleh Ummi Ma'bad, ya Rasul, engkau sudah memeras susu, engkau sudah memberi kepada orang lain, tapi sementara engkau tidak meminumnya, engkau akhir baru engkau minum hai Rasul. Bagaimana? Apa sebabnya? Ana khadimul qaum. Aku adalah orang yang memberi makan kepada semua umat. Wa akhirus syurbi, dan aku yang terakhir minum. Jadi aku tidak mementingkan diriku hai Muhammad, tapi yang kupentingkan umatku. Andaikan kita bisa mencontohkan seperti begini, tidak usah 100%, dan tidak mungkin kita bisa menyentuh Nabi dalam salah hal 100%. 1/10 saja dari sifat Rasul kita tiru, baik dalam ibadah, baik dalam akhlak, baik dalam muamalah, baik dalam segala hal, niscaya kita akan terlepas dari apa yang sedang kita laksanakan sekarang. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ya Allah ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ya Allah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah ya Rabb, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, jalan yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, termasuk orang-orang yang soleh, orang yang syuhada,
dan orang-orang yang baik sebelum kami. Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, jadikan kami orang yang selalu mensyukuri sedikit sekecil apapun nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Jadilah kami orang yang selalu bertasbih, bertahmid dan bertakbir ke hadrat-Mu karena berupa nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata al firdaus al a'la ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.